Bismillah. Insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, khususnya kaum ibu, para ummahat dan akhwat, yang majelis ini merupakan majelis khusus mereka, ataupun yang baik yang hadir maupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada petang ini di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, Allah izinkan kita untuk mengukir pahala di sini. Mudah-mudahan dengan niat yang benar-benar ikhlas dari hati kita datang ke sini, mudah-mudahan keikhlasan kita itu berbuah pahala kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu saya mengajak di sendiri, kemudian para hadirin wal hadirat, khususnya para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama mensyukuri nikmat ini. Mudah-mudahan nikmat yang sudah kita dapat Allah lipatkan dan tambahkan berlipat-lipat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang melalui kitab ini Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari kita belajar satu demi satu petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam atau para sahabatnya yang belajar dari Nabi alaihi salatu wassalam.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan adab yang mesti dijunjung tinggi, yaitu masalah menyambung silaturahim. Pada kesempatan ini Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan salah satu dari sebab yang dengannya tersambung hubungan silaturahim kita. Qala rahimahullah, babu ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab, belajarlah dari nasab-nasab kalian yang dengannya kalian menyambung hubungan silaturahim. Dengan belajar nasab maka tersambung hubungan silaturahim. Subhanallah, memang umat ini adalah umat yang sangat menjaga silaturahim, sehingga termasuk salah satu dari 3 keutamaan atau keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat lain tapi diberikan pada umat ini. Salah satunya adalah an-nasab. Ada 3 seperti kata Abu Ali Al-Farisi Al-Jayyani rahimahullah, seorang ulama hadis, khussat hadhil ummatu bi 3 khasais. Umat ini diberikan 3 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat lain. Yang pertama adalah al-isnadu, yaitu al-isnad, di mana semua masalah dalam agama ini mesti bersanad. Mesti bersanad. Kalau tidak bisa dinisbatkan kepada Rasulullah SAW atau yang lainnya. Menisbatkannya mesti ada sanadnya. Yang kedua adalah al-i'rab. Bahasa Islam itu bahasa Al-Quran, dan Al-Quran itu bahasanya adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab itu memiliki i'rab. Yang ketiga adalah al-ansab, yaitu nasab. Nasab mesti dipelihara, mesti dijaga, karena dengan nasab itu kita mengetahui siapa saja mahram kita, dan kita dengan mahram mengetahui siapa yang boleh kita berkhalwat dengannya, musafir dengannya, atau bersalaman dengannya, sehingga terjaga pula bagian dari syariat Islam ini. Dengan nasab kita juga tahu siapa ahli waris kita, sehingga harta yang ditinggal tidak berpindah kepada yang tidak berhak, tetapi kepada yang berhak. Dengan nasab juga terjaga dan pelihara. Nah, kemudian dengan nasab pula orang ya Allah angkat. Misalnya orang yang bernasab tinggi seperti yang nasab dari keluarga Nabi SAW, dia memiliki nasab tinggi karena Nabi SAW adalah ditinggikan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berwasiat untuk meninggikan orang-orang yang senasab dengannya. Tentu saja dengan makna atau dengan artian orang-orang yang mengikutinya. Adapun yang durhaka adapun yang tidak mengikutinya atau tersesat dan melenceng dari jalannya, tentu tidak masuk dalam wasiat yang disampaikan olehnya. Jadi nasab ini kalau dipelihara banyak sekali hal yang ditegakkan, sehingga orang-orang yang tidak diketahui nasabnya, maka dia akan
tidak dimuliakan orang karena nasabnya tidak jelas. Oleh sebab itu maka diterapkanlah hukum-hukum supaya nasab kita tidak rusak. Tidak boleh menisbatkan anak kepada yang bukan ayahnya sendiri, atau tidak boleh menisbatkan anak yang hasil dari hubungan yang tidak halal sehingga tidak berhak jadi nasab, dan tidak boleh menisbatkan anak yang diangkat atau tabanni atau adopsi, karena kalau dinisbatkan pada kita akan merusak nasab. Bahkan tidak jarang gara-gara anak angkat, anak asli kadang-kadang berkecil hati. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka di sini datang perintah babu ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab belajarlah dari atau pelajarilah di antara nasab kalian yang dengannya kalian menjaga hubungan silaturahim. Kita sudah beberapa bab sebelumnya sudah memahami betapa besarnya, betapa agungnya perintah Allah tentang masalah ini. Allah akan menyambung hubungan dengan orang yang menyambung nasabnya, rahimnya. Dan Allah akan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan rahimnya. Nah, segala sebab yang membuat rahim itu tersambung, di antaranya adalah mengetahui nasab, maka tentu punya fadilat yang besar karena dia merupakan wasilah. Al-wasail laha ahkamul ghayat. Wasilah itu hukumnya sama dengan hukum al-ghayat, yaitu tujuan. Tujuan silaturahim besar, maka wasilah untuk menghubungkan silaturahim juga mempunyai kelebihan yang sangat besar. Berkata Imam subhanallah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Amru ibn Khalid, telah menceritakan kepada kami hadis ini Amru ibn Khalid. Siapa Amru ibn Khalid? Itu Amru ibn Khalid ibn Farrukh ibn Sa'id ibn Abdurrahman ibn Waqid ibn Rashid Al-Harrani Al-Jazari Al-Harrani wa qila Al-Khuzai, seorang ulama hadis yang terkenal. Qala haddatsana Attab ibn Bashir, telah menceritakan pula kepada kami Attab ibn Bashir, yaitu Attab ibn Bashir Al-Harrani Al-Jazari kadzalik. An Ishaq ibn Rashid, dari Ishaq ibn Rashid juga Al-Harrani Al-Jazari. An Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri, masyhur, orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Khalifatu al-Muslimin Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alal jami'. Qala haddatsani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im al-Asadi, anna Jubair ibn al-Mut'im, bahwa Jubair ibn Mut'im ibn Adi menceritakan annahu sami'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'ala al-mimbar, bahwa dia mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, ta'allamu min ansabikum, belajarlah bagian dari nasab kalian, walaupun tidak sampai nasab tinggi sampai kepada sampai kepada keturunan yang di atas sampai 7 keturunan, tidak mesti, tapi setidaknya sampai datu ayah itu sudah bisa kita kenali, karena itu masih rata-rata masih hidup.
karena tujuannya adalah menyambung silaturahim. Dan semakin tinggi karena semakin banyak keluarga yang akan kita kenali, karena dari atas itu pasti banyak cabangnya yang membuat kita menyambung silaturahim itu. Ta'allamu min ansabikum thumma silu arhamakum. Belajarlah dari nasab-nasab kalian, kemudian sambung rahim kalian. Wallahi, demi Allah, kata Umar, innahu la yakunu baina ar-rajuli wa baina akhi syai' walau ya'lamu allazi bainahu wa bainahu min dakhilati rahim la awza'u dzalika min tihakihi. Sesungguhnya antara seseorang dan saudaranya sesama muslim, misalnya terjadi sesuatu perkara, walau ya'lamu allazi bainahu wa bainahu min dakhilati rahim, andainya dia tahu ada hubungan antara dia dengan orang yang bermasalah dengannya itu berupa dakhilatur rahim, ternyata satu rahim mereka, satu keturunan, la auza'u zalika an intihakihi, pasti dia akan meninggalkan masalah tersebut. Misalnya ada cerita seorang ustaz pulang kampung bawa mobil, dan maklumlah di kampung itu kan banyak apa tuh kotoran-kotoran kerbau, cicik kabut atau katalah tangan jalan. Tiba-tiba terpijaklah tadi tai kerbau itu oleh mobil ustaz ini. Di belakangnya ada anak bujang. Anak bujang ini kena percikan tai kerbau tadi. Orang kena percikan tai kerbau, apalagi dia orang kampung situ, marahnya luar biasa, dikejarnya terus sampai ke kampung ustaz itu. Kampungnya 3 kampung berdekatan. Ibaratnya kalau di sini kenanya di pasar Bangkinang, aku jauh sampai Kakuornya. Masya Allah. Sampai di rumah ustadz itu, ini dia nggak tahu siapa orangnya. Yang jelas sampai di situ, dia minta apa? Nggak boleh minta arah. Ustadz minta maaf, saya nggak tahu. Orang kan nggak tahu, dia nggak tahu. Betul-betul nggak tahu. Ginilah, saya cucikan bajumu, pakai baju saya dulu, nanti sudah kering dikembalikan. Tak jauh boleh orang. Ada orang piti, dan balik orang piti, pakailah baju dulu, balik baju. Tak jauh dah. Tak ada siapa masuk citor tu. Akhirnya kalau lah bang ustaz tu tentara, tak amun masuk citor, cik dia hantam cik dia lah. Dia hantam. Kalau sudah kan hantam tu, buat tanya, mana kampungannya? Di situ siapa yang Fulan? Dia anak datuk Qasan. Anak datuk Qasan lata tumbuk boh, lata tilantang boh, tantu masuk anak datuk. Nah, setelah tahu anak datuk, damai tak? Ya damai lagi. Itulah kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andainya kita tahu nasab, ya nasab itu akan banyak menyelesaikan masalah, karena memang tabiat manusia diberikan sayang dan cinta kepada orang yang sesuku dengannya. Kalau sempat misalnya saya pergi ke suatu daerah, bosuang domo situ, itulah sobat diadik, ya kan? Apalagi memang bertamu di Datuk Nomor Rampik misalnya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu sebabnya, maka semakin kita mempelajari nasab, maka semakin tersambung silaturahim di antara kita. Maka Umar punya alasan radhiyallahu taala anhu, belajar kalian nasab itu sebab nasab itu bisa saja suatu perkara perselisihan terjadi dengan seseorang, tapi setelah diketahui senasab bisa cepat hilang, bisa cepat selesai masalah. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini juga salah satu yang dianjurkan oleh para ulama rahimahumullah, dan ini datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dan perintah menjaga nasab itu juga datang dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Dan Nabi alaihissalatu wassalam melarang kita untuk at-ta'nu fil ansab, yakni ada dua dari perangai jahiliyah yang tak ditinggalkan oleh umatku. Satu at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela nasab orang lain, merendahkan nasab orang lain. Yang kedua an-niyahah alal mayit, itu meratapi orang yang sudah meninggal. Ma'asyiral ummahat wal akhawat yang dirahmati Allah SWT, hadis ini jelas tunjukkan kepada bab yaitu mempelajari nasab. Oleh itu kita dapatkan banyak ulama yang mencatatkan nasab itu, khususnya di Arab. Ya, hampir tidak ada ulama Islam khususnya ahli hadis kecuali mereka alimun bil ansab. Kalau kita misal baca Tarjamatul Imam Syafi'i rahimahullah, di antara keilmuannya adalah disebut dengan an-nasabah, yaitu ahli nasab. Jadi dia tahu tali temali, ranji nasab setiap orang. Si fulan bertemu dengan si fulan di nasab ini, sehingga dia tahu. Makanya Syafi'i rahimahullah ta'ala ternyata dia dari Bani Hashim ibn Abdi Manaf. Dari Bani Hashim ibn Abdi Manaf, Al-Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, bertemu nasabnya dengan Nabi SAW di Abdi Manaf. Maka disebutlah oleh orang Imam Asy-Syafi'i ibnu ammi Rasulullah SAW, anak paman Rasulullah SAW, jauh dari setelah wafat Nabi SAW. Apa gunanya? Lihat ikhwan, abisat para ummahat akhwat yang rahmati Allah. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dipaksa oleh khalifah, saya lupa apakah Harun ar-Rasyid atau selainnya atau Al-Ma'mun, saya lupa siapa yang memaksanya, untuk menjadi qadil qudat. Qadil qudat itu adalah jabatan tertinggi bagi pengadilan seluruh negara Islam. Qadil qudat. Imam Syafi'i rahimahullah tidak mau. Seperti yang sudah kita pelajari dalam Adab Syafi'i di majlis atau di majlis masjid ini, di mana Imam Syafi'i menolak. Nah, beliau menolak apa? Lari meninggalkan Baghdad, lari ke Kufah, dikejar oleh mata-mata khalifah, cari kemana dia. Lari lagi ke Basrah, dikejar juga. Lari ke Madinah, dikejar juga. Lari ke Makkah, dikejar juga. Akhirnya beliau lari ke Yaman. Di Yaman, gubernurnya dari Ahlul Bait, dari Bani Hashim, seketurunan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, walaupun temunya di datuk. Yang jelas mereka satu nasab. Apa kata gubernur tersebut? Ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ilbas indana, tinggal bersama kami. Wallahi law kunta tahta qadamayya, andainya engkau bersembunyi di bawah telapak kakiku ini. Thumma ja'al khalifah yatlubuk, kemudian datang khalifah mencarimu, saya tidak angkat kaki saya. Dah aman Imam Syafi'i di Yaman. Kenapa? Nasab tadi. Baik. Sekarang setelah ditunjuk kepala atau ketua Mahkamah Agung itu, Qadil Qudat, Imam Syafi'i karena sudah aman dia, karena sudah ada pelantikan. Kalau kita lari dari jabatan kayak cepat ya dicari sekarang tuh ya, berlari mengejar jabatan, apalagi di musim-musim sekarang ini menjelang Februari bang ya, Februari ya. Nah, mengejar-kejar jabatan, na'udzubillah. Imam Syafi'i tidak lari. Selesai itu dia mau kembali kembali ke daerah, ke tempat dia biasa. Nah, sebelum dia kembali ke Baghdad, dia mampir di Mekah. Nah, oleh gubernur Yaman diberi bekal. Yang namanya gubernur yang ngasih senasab pula pasti tidak sedikit. Hanya 50.000. 50.000. Kalau 50.000 itu kalau untuk dimakan sendiri oleh Syafi'i sampai mati tidak habis. Nah, 50.000 dinar, bawa itu, sedinar 2,5 juta. Hitunglah seorang nak pandai berhitung nanam. 50.000 dinar. Apa yang dicari? Sampai Imam Syafi'i rahimahullah menuju Makkah.
Sebagai tanda syukurnya pada Allah, dia pergi umrah ke Makkah. Nah, sebelum masuk Makkah, dia banyak buat duit nih. Apa yang teringat olehnya? Silaturahim. Maka dia umumkan, siapapun dari Bani Hashim yang senasab, karena Bani Hashim kan tak boleh menerima sedekah, boleh menerima hadiah. Siapapun yang punya hajat, silakan temui saya di kemahnya di Zitwa sebelum masuk kota Mekah. Maka dibagikannya, setiap orang mendapatkan bagian, sehingga yang tersisa dari 50.000 itu hanya 50. Subhanallah, ini bab wasi' min silaturahim. Subhanallah. Dengan apa? Karena menjaga an-nasab. Imam Syafi'i adalah ahli an-nasab. Jadi dia hafal nasab-nasab orang tersebut sehingga tidak sulit baginya menentukan orang tertentu. Apalagi beliau termasuk yang suka bersedekah dan suka memberi hadiah. Dan kalau memberi memang mencukupi. Bukan awak minta asal 30.000 kan, abai 1.000 danya. Bukan. Imam Syafi'i tidak, 30 diminta, 30 dia beri kalau dia punya. Ya, kalau dia punya. Satu malam Idul Fitri, rumahnya digedor orang, pintunya diketuk orang. Setelah dilihat, siapa? Orang Mekah. Minta apa? Istri saya malam ini melahirkan, tidak ada biaya untuk persalinan. Subhanallah. Berapa yang dibutuhkan? Butuh 30 dirham. Imam Syafi'i hanya punya 30 dirham. Dan biasanya hari raya yang namanya ustadz, ya kan, banyak tamunya, para penuntut ilmu, para ulama yang lain. Di hari raya itu biasa orang berkunjung ke rumah Syafi'i ramai-ramai. Nah, uang yang akan digunakan uang ini besok. Tapi malam ini ada orang yang membutuhkan. Ini dia beri semuanya. Kalau kita ndek bawa corong sagi uang banyak datang ke mai gitu kan. Limola dorong minta ke ustaz salah limola ya. Akhirnya bakulil yang anak lahirnya lalu sampai pulang. Nah. Tapi tidak, Imam Syafi'i berikan. Nih 30 habis. Datang istrinya, siapa tadi bilang si fulan minta ini. Itu apa cara sok uang datang? Itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat, man wasalal rahim, siapa yang menyambung rahim, Allah menyambung hubungan dengannya. Langsung malam itu rumah Imam Syafi'i kembali diketuk lagi oleh orang lain. Tapi yang mengetuk sekarang bukan yang minta, tapi yang memberi. Man tariq, siapa yang ngetuk pintu malam-malam? Qala man arafta idza ra'aita, orang yang sudah kau kenali bila kau lihat. Dan dia dibuka oleh Imam Syafi'i, ternyata gubernur Makkah datang ke rumahnya. Aslahallahul amir. Itu heran dia. Subhanallah. Aslahul amir. Laula ba'atha, kenapa tidak utus orang spesial yang datang? Karena Ahlul Bait juga ya. Nah, kenapa saya? Jadi katanya saya mimpi malam ini 3 kali. Tidur lagi, mimpi lagi yang sama. Tidur lagi, mimpi lagi yang sama. Tidur lagi, mimpi yang sama. Apa itu? Izhab, datang Nabi kepadanya dalam mimpi, izhab ila Muhammad bin Idris Syafi'i fa'ati rizqahu 30 dirhaman. Pergi malam ini juga, sekarang juga ke rumah Syafi'i, berikan dia 30 dirham. Nah, malam ini juga. Awalnya saya kira itu permainan mimpi, tapi sampai 3 kali seperti itu akhirnya saya datang. Walaupun saya penat, saya datang. Dan ini uangmu saya kembalikan. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini orang yang menyambung ar-rahim, Allah ganti dengan yang, atau Allah menyambung pula dengannya hubungan. Baiklah kaum ummahat, para ummahat yang dirahmati Allah. Hadis yang kedua atau riwayat yang kedua dalam bab ini, qala rahimahullah ta'ala, hadatsana Ahmad ibn Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Ya'qub, yaitu Ahmad ibn Ya'qub al-Mas'udi, Abu Ya'qub atau Abu Abdullah al-Kufi.
juga thiqah, qala akhbarana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn Zaid. Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn Al-As. Nah, annahu sami'a abahu, bahwa dia mendengar bapaknya yuhaddits, menyampaikan hadis ini, yaitu Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn Al-As, menceritakan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, anak paman Rasulullah SAW dan sahabat kecilnya, dan yang dikenal dengan Habrul Ummah, ulama besarnya umat, wa turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran. Annahu qala, dia berkata, ihfadhu ansabakum tasilu arhamakum. Jagalah nasab-nasab kalian, pasti kalian akan menyambung silaturahim kalian. Kalau siapa yang selalu menjaga nasabnya, pasti akan menjaga rahimnya. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qarabat wa in kanat ba'idah. Karena tidak ada istilah rahim yang jauh kalau dia didekati, walaupun pada asalnya jauh. Jadi rahim itu walaupun asalnya bertemunya kita di nasab, macam Imam Syafi'i kemarin kan bertemu dia di Hashim bin Abdi Manaf, nah, Ibn Qusay Ibn Kilab, tetapi baginya seluruh penduduk Mekah yang dari Bani Hashim itu adalah dekat. Jadi rahim itu tidak ada istilah jauhnya kalau kita dekati. Wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qariba, tapi takkan dekat bila kita biarkan dia menjauh, tidak dihubungi, walaupun asalnya nasab dekat sekali. Berapa banyak orang adik beradik kandung, tapi karena tidak disambung seperti orang jauh, tidak pernah dihubungi. Sebaliknya, orang yang kadang-kadang hanya ketemu kita entah di mana ketemunya, tapi karena sering didekati sehingga serasa dekat. Makanya jaga nasab, karena nasab itu akan membuat yang jauh saja akan menjadi dekat, apalagi yang benar-benar dekat. Wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha, dan setiap rahim itu akan datang pada hari kiamat di depan para sahibnya, orang yang memilikinya. Kita punya rahim, punya nasab. Tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha, menjadi saksi kalau dia sambung silaturahim, jadi saksi yang meringankan nanti bahwa si fulan ini selalu menyambung silaturahim. Jadi akan ada datang bersamanya nanti. Wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha, sebaliknya orang yang memutus silaturahim datang juga saksi, tapi saksi yang memberatkan, menjerumuskan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Di antaranya adalah rahim. Ini kaum muslimin, hadis ini memang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, tetapi ini cerita tentang yang tidak bisa diketahui dengan logika. Ini hanya dengan berita. Maka para ulama dalam hal ini menghukum hadis ini sebagai hadis yang dari Nabi SAW, karena tidak mungkin Abdullah bin Abbas mengada-ngada berita tentang alam gaib dari pikirannya sendiri. Pasti dia dengar dari Nabi SAW atau dari yang lain dari Nabi SAW. Nah, menjaga nasab adalah wasilah untuk sesuatu yang sangat besar, yaitu menghubungkan silaturahim. Karena rahim itu akan menjadi saksi bagi setiap orang yang memilikinya. Kalau dia sambung, dia menjadi saksi yang meringankannya, dan kalau seandainya dia tidak sambung, menjadi saksi yang memberatkannya. Nah, hadis ini juga munasabahnya dengan bab ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum adalah jelas
bahwa ada perintah untuk menjaga nasab kita. Tujuannya apa? Untuk menyambung silaturahim kita. Seperti yang disebutkan tadi, yang jauh pun akan dekat kalau disambung, dan yang dekat akan jauh bila tidak disambung. Dan berapa banyak perkara dan perselisihan bisa diredam dengan mengetahui nasab di antara kita. Oi, jadi usia itu anak mama Wang nih, kan ya? Jadi kecualinya itu sana dan seterusnya. Jadi nasab itu banyak menyelesaikan perkara, banyak menyelesaikan masalah. Jangan bantah juga lah, kan adik-adik nggak bisa bantah. Jadi banyak menyelesaikan masalah. Tapi barangkali para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah, kita cukupkan kajian pada hari ini dengan 2 hadis ini atau 1 bab. Itu bab yang ke-38, bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dipersilakan diajukan, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Bismillah. Jangan dicoret mah, tidak jadi. Oh, itu sulah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Semoga yang bertanya juga dengan seluruhnya selalu dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bertanya, Ustaz, di zaman sekarang banyak perkumpulan berdasarkan daerah dan suku yang dibuat. Mungkin paguyuban namanya ya di Jawa, atau ikatan keluarga, kalau ikatan keluarga dari berbagai suku dan daerah. Apakah ini termasuk perkumpulan yang dianjurkan syariat Islam, dan apa kita boleh menjadi anggota perkumpulan tersebut? Syukran jazakallah khairan. Hukum asalnya seseorang tidak dilarang menisbatkan diri kepada sukunya, bahkan dianjurkan. Bahkan dilarang menisbatkan diri pada suku yang lain. Yang kedua, bahwa Islam tidak melarang seseorang menisbatkan diri pada daerahnya. Maka kita lihat, ada kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah. Ada kaum al-ansar, yaitu orang Madinah. Dan bahkan dipuji sebutan itu dalam Al-Quran, muhajirin wal ansar. Dan kapan tercela? Ketika hal itu menyebabkan perselisihan dan permusuhan. Ketika ada seorang budak dari kalangan muhajirin berkalau dengan budak dari Ansar. Akhirnya mereka gara-gara ngambil air, entah gimana, akhirnya mereka pun saling berteriak, ya lal muhajirin. Budak muhajirin memanggil orang-orang muhajirin minta tolong. Tentu nengok yang ini minta tolong ke kaum muhajirin, budak Ansar pun minta tolong ya lal muhajirah.
Wahai orang-orang muhajir, orang Ansar, tolong saya. Akhirnya datanglah orang-orang, umumnya orang-orang awamnya. Hampir pula mereka main lempar sendal pula. Coba bayangkan. Subhanallah. Memang mudah sekali terprovokasi. Khususnya mereka yang lemah imannya. Maka datang Nabi SAW, dikatakan, ada awal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kalian nak bawa panggilan-panggilan jahiliyah padahal saya masih bersama kalian? Nah, kalau dijadikan itu sebagai fanatisme yang menyebabkan permusuhan, yang menyebabkan menolak kebenaran atau menzalimi pihak yang lain, ini tidak boleh. Sekalipun panggilannya al-muhajirin atau ansar. Tetapi kalau sekedar untuk menunjukkan keutamaan bahwa ini kaum muhajirin, kaum ansar, itu tidak dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan dalam sebagai peperangan ada bendera ansar, ada bendera muhajirin. Nah, wallahu alam dalam hal ini, maka menjadi anggota dari keluarga tersebut, saya tidak mengetahui ada dalil yang melarangnya. Justru itu dianjurkan menurut hemat saya. Tapi dengan syarat, jangan nanti karena dia ikut paguyuban Jawa lalu bermusuhan dengan ikatan keluarga Minang misalnya, atau kalau di sini ya yang ada kan itu, atau keluarga Tapanuli atau Batak dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi dilarang. Itu yang terjadi dilarang. Tapi kalau menisbatkan diri ikut anggota, apalagi ada program-program kebaikan, membangun daerah misalnya, bangun kampung, ada jembatan-jembatan lapuk di kampung dibangun, masjid-masjid yang sudah tidak bagus lagi direnovasi dan hidupkan rumah-rumah Allah, orang fakir miskin dibantu. Ada saya tahu juga sebagian daerah madrasah-madrasah dihidupkan di kampung halamannya misalnya, bukan hanya di rantau, maka itu menurut anak tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Itu sama sifatnya dengan organisasi-organisasi selama tidak menyebabkan kullu hizbin bima ladahim farihun, selama tidak menyebabkan masing-masing membanggakan diri pada yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, di musim colek caleg pakai G ya. Oh, caleg ya pakai G. Ini ada keluarga kita yang memberikan beras, tapi dia tidak menyebutkan suruh pilih dia. Hanya diberikan seperti beras saja. Tapi di hari-hari lain dia tidak ada bersedekah. Bersedekah bagaimana Ustaz? Apa boleh dimakan, apa haram Ustaz? Ya, dun sanak kita kasih bersambil aja. Nah, pada asalnya mereka memang memberi. Iya, pada asalnya mereka memberi. Nah, sekarang karena mungkin di musim caleg ini ada uangnya untuk dikeluarkan, kan banyak yang pemurah mendadak kan, murah mendadak. Ya, maka menurut saya tidak ada larangan, kan tidak bersyarat, kecuali dia syaratkan kalau tidak pilih dan bambiok lihatnya tidak bisa. Ya betul sogok, tapi kalau dia beri tidak ada dia bilang, maka kita tidak dihalangi untuk mengambil karena yang diberikan itu barangnya halal. Tapi kalau seandainya dia katakan harus milih saya atau jangan lupa milih, jangan. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh bersalaman besan laki-laki dengan besan perempuan? Tidak boleh. Besan dengan besan bukan mahram. Yang mahram itu adalah anak kita yang perempuan dengan mertuanya, itu mahram. Dan mahramnya ilal abad, selamanya, sekalipun bercerai. Asal sudah akad, maka mertua tetap mertua selamanya. Demikian juga anak laki-laki kita dengan mertuanya juga mahram. Anak laki-laki kita dengan mertuanya mahram, tapi tidak dengan ipar-iparnya. Ipar-iparnya bukan mahram. Wallahu ta'ala alam. Jadi besan, misalnya kan mertua sama mertua nih kan, maksudnya tidak mahram. Jadi tidak boleh bersalaman antara mertua laki-laki atau ayah dari yang laki-laki dengan ibu yang perempuan, itu tidak dibolehkan, kecuali mereka akad pulang.
Mana tahu kan, yang satu meninggal istrinya, satu meninggal suaminya. Lalu anaknya akad, mereka ikut pula nimbrung akad di situ. Iya, sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampau. Nah, wallahu taala alam. Wih, ini tulisannya pakai kertas karbon ini. Assalamualaikum Ustaz. Apa? Kalau dekat tidak nampak, jauh tidak jelas. Apa anak di luar nikah, apa namanya? Apakah anak di luar nikah berhak mendapatkan warisannya? Berhak mendapatkan hak waris. Baru jelas. Berhak mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Apakah anak yang di luar nikah berhak mendapatkan waris dari orang tuanya? Tadi kita katakan bahwasanya yang berhak dapat waris itu adalah yang nasabnya, yang nasab. Sedangkan dia tidak dinisbatkan kepada orang tuanya, tidak dinisbatkan kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Maka dia tidak mendapatkan waris, tetapi boleh mendapatkan muta atau hadiah dari yang lain. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, apakah mahram dengan orang tua mantan suami? Ya, berarti mertua ya? Ya, mertua selamanya tetap mertua, tetap mahram. Nah, apakah sah salat mengikuti imam di Masjidil Haram yang hanya terdengar suara imamnya saja, seperti salat di tepi jalan, di atas trotoar yang jarak dari Masjidil Haram kira-kira 500 meter. Syukran jazakallahu khairan. Ini masalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, diperselisihkan para ulama. Sebagian mewajibkan untuk bersambung safnya dengan yang dalam masjid, atau kalau tidak muat dalam masjid mesti melihat saf yang di luar masjid melihat yang di dalam masjid. Ini umumnya pendapat, tapi sebagian mengatakan tidak. Sebagian tidak mewajibkan itu, asal dia melihat masjidnya atau berada di masjid atau di luar masjid tempat sholat. Walaupun tidak melihatnya, maka sholatnya dianggap sah. Nah, sekarang orang yang sholat di Masjidil Haram, yang sholat dengan jarak 500 meter, terlihat imamnya? Tentu tidak. Tapi terlihat tak makmum yang di depan? Terlihat. Yang di depan melihat yang di dalam? Insya Allah melihat. Maka oleh sebab itu, wallahu alam, salatnya sah jamaahnya. Tetapi kena dengan masalah tidak menyempurnakan saf yang di depan terlebih dahulu. Maka maka wajib sebenarnya dia menyempurnakan saf dulu yang di depan. Tapi kalau tidak, wallahu alam, maka sebagian hukum salatnya tidak sah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang di Palestina sedang berperang dan dengan Israel, di mana perangan ini sudah banyak memakan korban. Bahkan anak-anak yang tidak berdosa pun menjadi korbannya. Sedangkan peperangan ini Palestina mati-matian melawan Israel untuk menjaga Masjid Aqsa. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Allah tidak memusnahkan kaum Israel ini sebagaimana Allah memusnahkan kaum-kaum yang sebelumnya? Pertanyaan singkatnya, Allah tidak ditanya kenapa dan kenapa. Ya, Allah tidak ditanya dengan kenapa. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun.
Tapi kalau mau dijawab juga, Allah sudah membuat sesuatu yang akan terjadi, bahwa umat Islam ini tak datang kiamat kecuali akan berperang dengan orang Yahudi. Sampai batu-batu pun, pohon-pohon kayu memberitahu orang Muslim, di belakang saya ada Yahudi, bunuh dia. Kecuali pohon gharqad. Pohon gharqad kalau orang menyebutnya seperti pohon beringin. Makanya orang Yahudi percaya dengan hadis ini. Di rumah mereka, di tempat tinggal mereka banyak menanam pohon gharqad. Sayangnya banyak pula kaum muslimin yang tidak percaya. Kaum muslimin tidak percaya. Dan kita akan berperang dengan Yahudi di akhir zaman. Kemudian orang-orang Yahudi akan mengikuti Dajjal dari Asbahan. 70.000 Yahudi mengikuti orang-orang mengikuti Al-Masih Ad-Dajjal dari Asbahan. Nah, ini semuanya akan terjadi. Kalau dimusnahkan, berarti sama, artinya sudah diberitakan tapi tak akan terjadi. Yang ketiga, supaya sunnatullah, bahwa sunnatut tadafu', sunnah berhadap-hadapan, kekuatan kebatilan dan kekuatan hak akan berterusan. Karena itu sudah merupakan sunnatullah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dhin lafasadatil ardh. Dan ini sudah merupakan sunnatullah yang harus terjadi. Dan sunnatullah itu tidak akan bertukar. Oleh sebab itu maka mereka tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya. Masih banyak lagi ujian bagi kita, ujian keyakinan kita dan sebagainya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Di sini saya ingin bertanya, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa setiap orang yang diciptakan sudah berpasang-pasangan. Dan saya juga pernah mendengar ceramah seorang ustazah bahwa 5.000 tahun sebelum kita diciptakan jodoh kita sudah ditulis. 5.000 atau 50.000 tahun. 50.000 tahun. Lantas Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang meninggal di usia muda, bukan muda ya, usia muda. Ini di usia muda. Ini orang bahasa Indonesianya orang acul. Jadi banyak halnya kan. Di usia muda yang belum menikah, apakah jodohnya sudah ditentukan atau tidak Ustaz? Yang 5 hari yang lalu saya nggak tahu. Ini tanya 50.000 tahun yang sebelum diciptakan manusia. Nah, yang berjodoh Allah sudah tentukan jodohnya. Yang tidak berjodoh tentu ditentukan tidak ada jodohnya. Ada yang meninggal sebelum balik, berarti belum ada jodohnya. Berarti ditentukan tidak ada jodohnya di dunia ini. Tapi jangan khawatir, di akhirat akan ada. Wallahu ta'ala alam. Yang penting mesti selamat masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menahan buang angin ketika sholat? Karena udah berkali-kali batal sholat dan ulang wudhu, tetap ada rasa ingin buang angin. Buang anginnya bukan hendak sholat saja. Apakah hukum menahan buang angin, dan apakah itu karena syaitan atau penyakit di perut? Kedua-duanya mungkin. Mungkin dari syaitan. Karena syaitan itu memang masuk ke dalam aliran darah kita. Dan hadis disebutkan setiap hamba itu berwudu, maka ada jin yang bernama atau syaitan bernama Hinzab yang kerjanya memang mengganggu seolah-olah buang angin. Nah, kalau seandainya itu seolah-olah saja, ketika
dibawa buang angin ternyata tidak ada keluar, berarti kita khawatirkan ini was-was dan penyakit. Maka banyak-banyaklah mengabaikan itu, jangan diikuti, dan berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah daripadanya. Tetapi ada yang setiap berwuduk mesti nak buang angin, maka lepaskan, karena dia memang kalau ditahan menimbulkan sakit, yang namanya ini penyakit apa masuk angin ya. Kalau tidak dilepaskan dia akan menyebabkan penyakit, maka mesti dilepaskan. Dan di dalam sholat, iya dalam sholat dilepaskan, karena ini uzur syar'i, uzur syar'i. Tapi kalau seandainya bisa ditahan, atau kalau lepas terus sehingga sholat tidak jadi-jadi, maka ini uzur baginya untuk menahan, karena hukumnya hanya menahan, itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Hukumnya makruh, tidak sampai haram. Oleh sebab itu Allah Ta'ala alam, maka kalau seandainya dia was-was, maka minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya memang itu kejadiannya, memang setiap wudu ada saja angin yang hendak keluar. Mungkin ada pengaruh dari air, dari suhu tubuh yang awalnya panas, tiba-tiba diberikan ini sehingga ada angin yang mau keluar, maka dilepaskan. Tapi kalau seandainya sudah menjadi salisir rih, yaitu tak putus-putusnya angin, ya berkali-kali sholat tetap juga angin keluar, tidak bisa ditahan. Ini kalau tidak bisa ditahan, maka orang ini punya uzur, dia wudhu sebelum sholat, dan bila batal dalam sholat dia tidak perlu membatalkan sholatnya. Kalau memang sudah tidak, kalau bahasa orang tidak ada parpak dah, ya tidak ada lagi penahannya, sehingga asal dah sholat berkali-kali wudhu tetap tidak bisa ditahan, maka orang ini kena penyakit salisi atau salis al-rih, sama dengan salis al-baul. Ya, maka orang tersebut kalau salis al-baul harus diatasi dengan memakai pampers, walaupun keluar tetapi tidak bisa ditahan, maka dia tetap melanjutkan sholatnya. Kalau orang yang kena salisir rih, yaitu angin yang tak bisa ditahan sama sekali, maka dia tetap melanjutkan sholatnya walaupun keluar. Tapi kalau masih bisa ditahan, apa hukumnya? Tadi saya katakan kalau memang berulang-ulang terus, maka menahannya hukumnya makruh dan tidak membatalkan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Apalagi kalau sholat misalnya di Masjidil Haram, kalau batal wudu di dalam, insyaallah assalamualaikum warahmatullah, awak langsung sampai ke tempat ambil wudu again. Nah, wallahu musta'an. Kalau musim mama itu, apalagi kalau akhir Ramadan batal wudu. Yes, itu kalau sholatnya tarawih insyaallah 2 rakaat minimal lah hilang, kalau pergi buang hajat dulu. Tapi kalau kita bisa wudu di dalam masjid, insyaallah bisa dikejar kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barangkali sampai di sini pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain hari dan di bulan depan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.